Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rozriza Julianti. Saya mahasiswi PPG Daljab 1 UNS. Nomor NIM PPG X902102333. Nomor peserta pendaftaran ujian 2021 105448. Pada hari ini, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan UKM PPG pembuatan video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Juga Ibu. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu mau mengecek terlebih dahulu nih kehadiran anak-anak Ibu semuanya. Dari jumlahnya sudah hadir semua, mengisi absensinya yang sudah Ibu berikan di room Zoom kita dan di WA grup kita. Nah, Ibu semuanya, terima kasih anak-anak Ibu sudah mengisi kontrak bimbingan klasikal kita ya. Ini linknya sudah Ibu berikan di WA grup kita. Ya, Ibu. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik anak-anak, untuk kelancaran kegiatan layanan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dan mengucapkan syukur kepada Allah. Ibu minta kepada ketua kelas untuk membantu temannya untuk berdoa. Baiklah, sebelum memulai bimbingan klasikal kita pada pagi hari ini, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu ucapkan kepada Sadik yang sudah memimpin temannya untuk berdoa di pagi hari ini. Baik anak-anak Ibu semuanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Anak-anak Ibu semuanya tidak bosan-bosan Ibu mengingatkan kepada anak-anak untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa menerapkan 5M ya, yaitu nih memakai masker, jangan lupa maskernya dipakai, jangan diletak di dagu. Terus jangan lupa menjauhi kerumunan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Baik anak-anak Ibu semuanya, apakah anak-anak Ibu semuanya bahagia hari ini? Bahagia, Ibu. Jumpa dengan Ibu. Sama Ibu. Terima kasih. Anak-anak Ibu semuanya, kita harus selalu bahagia karena di balik hati yang bahagia pasti ada tubuh yang sehat. Anak-anak Ibu semuanya, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Saya, Bu. Baik, silakan. Kita belajar tentang mengatur waktu, Bu. Bagus sekali, Diva. Ada lagi? Sadik, Bu. Silakan, Sadik. Saya, Bu, bagaimana kita mengelola waktu antara bermain, membuat game, membantu orang tua, dan lain sebagainya. Oke, alhamdulillah ya. Anak-anak Ibu semuanya pintar semuanya. Bisa menyerap materi dengan baik. Ibu juga sudah melihat laporan tugas Ananda semuanya minggu lalu. Bagus-bagus sekali karyanya. Semoga bisa dipertahankan dalam mengatur waktunya. Siap. Siap, Bu. Siap. Baik, anak-anak Ibu semua, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah, Sudah, Ibu. siap. Wah, kayaknya semangatnya belum menggelegar ini untuk semangat paginya. Ibu ada sebuah ice breaking nih buat kalian semuanya. Anak-anak mau? Mau sekali, Ibu. Oke, mohon disimak ya. Ibu izin share screen ya anak-anak ya. Baik, Bu. Baik, Ibu. Oke, baik. Sudah kelihatan anak-anak Ibu semuanya?
Sudah, Bu. Ya, Ibu. Oke, baik anak-anak ibu semuanya, permainannya seperti ini. Ini Ibu akan melihatkan sebuah gambar, cuplikan gambar. Anak-anak yang akan menebak ini gambar apa sih ini gitu. Ya, bisa ya anak-anak ya? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Oke, baik. Kita mulai dari soal pertama. Hewan apakah ini? Kupu-kupu, Ibu. Kupu-kupu. Oke, baik Ya, teman. Ya, Bu. Anak-anak semua sepakat ya kupu-kupu. Kita lihat hewan apakah ini? Ternyata adalah gajah. Gajah. Oke, baik. Selanjutnya. Nih. Wah, ayo jeli lagi ya. Jangan kesal ya. Nih, lihat wajah-wajahnya udah pada mulai kesel nih. Satu lagi soal pasti kamu bisa. Hewan apakah ini anak-anak? Jerapah, Bu. Jerapah, Bu. Apa? Jerapah. Mari kita lihat hewan apakah ini. Dan ternyata adalah... Kenapa? Kura-kura. Kura-kura. Bu yakin ini soal terakhir pasti kalian bisa. Adalah soal terakhir. Hewan apakah ini anak-anak? Ayam. Ayam. Oke, kita lihat hewan apakah ini. Dan ternyata adalah komodo. Komodo. Oke, baik anak-anak ibu semuanya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, baik anak-anak ibu semuanya. Ibu lihat ini wajah-wajahnya sudah mulai ada wajah kesel, ada wajah. Ini adalah bagian dari topik kita pada hari ini. Kelihatannya sudah pada semangat ya, dan nggak sabar kayaknya menerima pelajaran pada pagi hari ini. Ya, Ibu. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang kendalikan emosi negatifmu, bangkitkan emosi positifmu. Kita akan melaksanakan kegiatan ini selama 45 menit ke depan. Adapun tujuan dalam pelajaran ini, yang pertama itu adalah anak-anak mampu menciptakan reaksi emosi negatif menjadi emosi yang lebih positif dengan benar. Terus Ibu berharap anak-anak juga mampu menunjukkan jenis-jenis emosi yang ada pada diri yang membawa dampak negatif dengan benar. Terus selanjutnya, Bu juga berharap anak-anak mampu mengelola emosi negatif dengan membangkitkan emosi positif dengan baik. Mana anak-anak bisa? Bisa, Ibu. Oke, baik. Anak-anak Ibu semuanya, Bu. nanti Ibu akan menayangkan 2 buah video nih tentang materi singkat tentang emosi, terus yang kedua emosinya. Terus akan bermain peran nanti tentang dampak dari emosi. Bagaimana anak-anak siap? Siap, Ibu. Siap. Bu. Baik, anak-anak Ibu semuanya. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang emosi, Ibu mau bertanya dulu nih, emosi itu apa sih menurut anak-anak semua? Halimah, Bu. Silakan Halimah. Menurut saya emosi itu marah, Bu. Oke, emosi itu marah. Baik. Ada lagi? Hanifah, Bu. Silakan Hanifah. Menurut saya emosi itu sedih, Bu. Emosi itu sedih. Bagus. Ada lagi? Sadik, Bu. Silakan Sadik. Menurut saya, emosi itu bisa dikatakan dengan bahagia, Bu. Bahagia. Bagus Sadik. Ada lagi? Putih, Bu. Silakan Putih. Menurut saya emosi itu iri, Bu. Iri. Bagus anak-anak Ibu semuanya. Terus yang lainnya ada lagi nggak nih? Saya, Bu. Silakan Yogi. Menurut Yogi, emosi itu perasaan, Bu. Perasaan yang bagaimana emosi itu Yogi? Perasaan yang tidak bisa dikendalikan, Bu. Oke, ya bagus semua anak-anak Ibu yang cerdas. Tadi ada yang menjawab emosi itu marah, sedih, bahagia, iri, dan ada juga yang menjawab tadi emosi itu perasaan yang tidak bisa dikendalikan. Oke, anak-anak Ibu semuanya. Sekarang, silakan kalian menyebutkan contoh dari emosi positif yang pernah kalian alami dan mengangkat emotion yang sudah kalian persiapkan. Bagaimana anak-anak siap? Siap, Ibu. Oke, siapa dulu yang ingin berpendapat? Infala, Bu. Silakan Infala.
Senyum, Bu. Senyum. Bagus sekali Infala. Ada lagi? Sadik, Bu. Silakan Sadik. Tertawa, Bu. Seperti ini, Bu. Wah, bagus sekali Sadik, tertawa. Betul anak-anak, itu adalah contoh dari emosi positif. Bahagia, senang, tertawa, ceria, itu juga emosi positif. Nah, sekarang apa itu emosi negatif? Tolong anak-anak sebutkan contoh dari emosi negatif. Iri, Bu. Wah, bagus. Iri. Terima kasih. Alfi, ada lagi anak-anak? Adila, Bu. Silakan Adila. Sedih. Sedih. Wah, jangan sedih juga ya. Oke, silakan Nabila mungkin. Saya, Bu. Kecewa, Bu. Kecewa. Wah, bagus. Kecewa. Ada lagi? Ya, contoh dari emosi negatif, Hanifah. Marah, Bu. Marah. Bagus sekali anak-anak ibu semuanya. Oke, anak-anak ibu yang pintar dan luar biasa ini. Pertanyaan selanjutnya nih. Pernahkah kalian mengalami emosi negatif? Pernah, Ibu. Pernah, Bu. Pernah. Oke, baik anak-anak. Kalau memang anak-anak pernah mengalami emosi negatif, sebutkan satu saja contoh emosi negatif yang pernah kamu alami. Siapa? Saya, Bu, Yogi. Silakan Yogi. Yogi pernah mengalami emosi negatif, yaitu marah, Bu. Marah. Oke. Kalau marah, bagaimana cara Yogi mengendalikan emosi marahnya? Yogi dengan cara Yogi melampiaskannya, Bu. Oke. Dengan cara apa Yogi melampiaskannya? Dengan cara Yogi melempar barang-barang yang ada di sekitaran Yogi. Oke, baik. Kira-kira apa sih yang sering menyebabkan Yogi marah? Yogi bertengkar dengan teman, Bu. Oh, bertengkar dengan teman ya. Lalu, cara melampiaskannya dengan cara apa? Saya berteriak sekuat mungkin, Bu. Oke, baik. Tadi Yogi mengalami emosi negatifnya ya, anak-anak ibu semuanya. Dia melampiaskannya tadi dengan cara berteriak. Oke, baik. Yang lainnya ada lagi? Hanifah, Bu. Silakan. Hanifah pernah mengalami emosi negatif yaitu sedih, Bu. Oke, kira-kira apa yang menyebabkan kamu sedih? Karena dimarahi orang tua, Bu. Oke. Lalu, bagaimana cara kamu mengendalikan emosi sedih kamu? Saya biasanya bermain dengan teman, Bu. Oke, bagus sekali Hanifah. Kenapa kamu memilih bermain? Supaya emosi yang ada dalam diri saya hilang gitu aja, Bu. Karena kan kalau udah ketemu teman, kita bisa ketawa-ketawa gitu sama teman. Oke, bagus. Tadi dengan cara bermain tadi ya. Iya. Lalu, kalau melampiaskan emosi sedihnya dengan cara apa? Saya biasanya menangis, Bu. Oke, menangis. Oke. Terima kasih anak-anak atas pengalaman pribadi yang telah kalian bagikan. Izinkan Ibu untuk share screen ya tentang video pembelajaran yang tadi Ibu janjikan dengan kalian tentang emosi. Oke, Sudah Bu. kelihatan anak-anak? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke. Sudah, Ibu. Kenalkan, nama saya Rodriza Julianti. Apa sih emosi itu? Apa emosi identik dengan marah? Emosi tidak selalu identik dengan marah ya. Cara mengendalikannya jadi salah satu hal yang mendasar yang mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial. Sekarang, lebih baik akan membahas bagaimana cara untuk mengendalikan emosi. Kata emosi berasal dari bahasa Prancis émotion, dari kata émouvoir, yang berarti kegembiraan, dan dari bahasa Latin émovere, yang berarti bergerak menjauh.
Menurut Daniel Goleman, emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Jadi, emosi merupakan pelaku utama yang mendorong seseorang untuk memberikan respon dari setiap rangsangan yang diberikan. Ada berapa sih macam-macam emosi? Terbagi dua ya, emosi positif, terdiri dari lucu, keceriaan, dan kebahagiaan. Dan juga ada emosi negatif, terdiri dari rasa marah, cemburu, kesedihan. Emosi memiliki pengaruh terhadap diri kita, seperti memperkuat semangat di saat kita merasa senang ataupun puas atas hasil yang telah kita capai. Sebaliknya, emosi juga dapat melemahkan semangat apabila timbul rasa kecewa karena kegagalan dan sebagai puncaknya dapat menimbulkan rasa frustasi dan juga putus asa. Emosi juga dapat mempengaruhi sistem kerja organ tubuh kita, seperti peredaran darah dan denyut jantung yang bertambah cepat, pupil mata melebar, otot-otot menegang, bernafas panjang, menurunkan kekebalan tubuh, mudah terserang penyakit, dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Berikut adalah cara untuk mengendalikan emosi. Yang pertama yaitu menenangkan pikiran. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menarik nafas yang dalam, hitung 1-10 secara perlahan di dalam hati, sambil memikirkan temperatur kamu sedang menurun. Ini cara mengendalikan emosi. Yang kedua, mencari kesibukan. Kita dapat mengalihkan perhatian kita dengan menonton televisi, mendengarkan lagu yang rileks, bermain game, berfokus pada pekerjaan, ataupun dengan pergi jalan-jalan. Hal ini dapat membuat kita untuk melupakan emosi. Yang tadi Hanifah lakukan. Yang ketiga yaitu berbicara dengan orang lain. Beban akan semakin berkurang ketika dikeluarkan. Kamu bisa bercerita kepada orang yang kamu percayai seperti sahabat, keluarga, ataupun psikiater. Keempat, menemukan penyebab permasalahan dan mencari solusinya. Mencari tahu penyebab emosi, seperti apa yang membuat kita emosi, dapat membuat kita untuk mudah menjauhi hal tersebut. Mencari tahu penyebab emosi juga akan membantu kita untuk dapat mengatasinya. Yang kelima, berolahraga. Berolahraga mampu meningkatkan energi dan menambah serotonin di dalam otak. Serotonin adalah hormon di dalam otak yang berfungsi sebagai modulator kapasitas kerja otak yang mencakup pengatur stabilitas emosi, pemahaman, dan nafsu makan. Berolahraga juga dapat memberikan efek relaksasi yang dapat membantu kita untuk mengurangi tekanan stres. Itulah beberapa cara untuk mengendalikan emosi. Pastikan agar emosi tidak mengendalikan diri kamu. Ingatlah bahwa kamu harus menjadi master untuk seluruh emosimu. Oke, baik anak-anak, pesannya tadi bahwa kalian harus menjadi master untuk seluruh emosi yang ada pada diri kalian. Ya, baik. Oke, baik anak-anak ibu semuanya, setelah tadi kalian melihat video materi singkat tentang emosi, nah, ibu mau bertanya nih sama kalian, apa sih emosi itu? Emosi adalah, siapa yang bisa jawab? Sadik, Bu. Silakan, Sadik. Emosi itu adalah suatu reaksi terhadap seseorang atau suatu kejadian yang pernah dialami oleh seseorang, kayak menangis dan lain sebagainya. Oke, bagus sekali Sadik, benar sekali. Anak-anak ibu, tadi emosi adalah suatu reaksi terhadap seseorang atau pada suatu kejadian. Nah, jenis emosi itu ada berapa? 2, Bu. Apa aja sayang, Nabila? Negatif dan positif. Oke, emosi itu ada emosi negatif dan ada emosi positif ya. Bagus sekali anak-anak ibu yang pintar dan cerdas. Itu tadi sedikit materi tentang emosi. Lalu, sebelum ibu menayangkan video kedua, ibu ingin kita bermain peran terlebih dahulu tentang dampak dari emosi. Bagaimana anak-anak siap? Siap, Ibu. Oke, baik. Ibu persilakan kepada relawan yang Fala, kok kamu tadi terlambat ke sekolahnya? Jangan ikut campur kamu Yogi, mulut udah kayak cewek, urus aja urusanmu sendiri.
Infala, kenapa kamu tadi dipanggil guru? Senang kan kamu aku dipanggil guru? Kan aku cuma bertanya. Gak usah nanya-nanya deh, kamu kan member juga. Infala, cantik ya pena kamu. Kenapa suka ya? Kamu mana mampu bilang kayak gini? Ups, sorry. Itu kenyataan kan, nggak selevel. Baik, anak-anak ibu semuanya, sekarang sesudah tadi Infala memainkan perannya, anak-anak ibu semuanya, sebelumnya ibu jelaskan terlebih dahulu tentang alat-alat yang digunakan oleh Infala. Baik, anak-anak ibu semuanya, tadi anak-anak melihat Infala menggunakan paku. Paku ini anak-anak, itu siapa yang bisa menjawab paku ini menggambarkan apa? Dari yang permainan yang Infala tadi mainkan. Kata-kata kasar orang lain, kata-kata kasar Infala, Bu. Oke, bagus Hanifah. Benar sekali, paku ini adalah menggambarkan kata-kata negatif yang terjadi ketika kita dalam keadaan emosi. Jadi anak-anak sering kan ngelihat ketika kita sedang emosi itu kata-kata yang keluarnya itu kadang-kadang susah untuk dikontrol. Ya, baik. Terus tadi Infala ada menggunakan palu. Palu ini menggambarkan apa anak-anak? Mewakili emosinya, Bu. Oke, baik Hanifah. Bahwa gambar palu ini itu menggambarkan pengontrolan dirinya. Jadi di sana nanti Infala bisa emosi negatif atau emosi positif. Ya, ketika emosi negatif dia akan terus memaku dengan kata-katanya yang kasar. Tapi ketika dia sedang emosinya sedang positif, maka akan ditariknya. Artinya apa? Dia akan bisa mengontrol dirinya. Oke, baik anak-anak kita lanjutkan bermain perannya, silakan. Baik, Bu. Silakan anak-anak. Sekarang setiap Infala bisa bersabar dan tidak lagi mengeluarkan kata-kata negatif. Infala bisa mencabut paku yang sudah Infala ibaratkan itu tadi kan kita papannya ya, Infala tokoin di papannya. Silakan. Infala, kenapa tadi kamu dipanggil guru? Iya, tadi dibilang kalau nilai pelajaran aku kayak kangen sama dia. Infala, kenapa kamu tadi terlambat ke sekolahnya? Iya, Yogi, tadi ban motor aku bocor. Infala, cantik ya pena kamu. Iya, aku beli di Ratu Paksi. Kamu suka nggak? Atau mau aku temenin buat belinya? Boleh. Oke, baik anak-anak ibu semuanya. Dari tadi dua permainan yang kita mainkan, tadi yang pertama emosi negatif yang dikeluarkan oleh Infala dengan cara dia mengata-ngatai, dan yang kedua adalah emosi positif. Dari apa yang Infala mainkan tadi, apa yang Infala rasakan? Saya merasa lelah, Bu. Saya rasa ini bukan jalan keluarnya. Oke, bagus ya. Infala merasa lelah karena terus ngata-ngatain yang tidak-tidak ya, yang bisa menyebabkan orang lain menjadi sakit hati. Begitu ya. Jadi, permainan yang dimainkan Infala anak-anak ibu semuanya tadi setelah paku. Setelah tadi anak-anak melihat nih, papannya kan bersih nih. Dia kata-katainnya akhirnya dipukulkannya, dimartilkannya pakunya di papan, apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi?
Infala, ketika sudah ditarik pakunya, apa yang terjadi, Infala? Berlubang, Bu. Berlubang. Oke, dari sini ada yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Silakan, Yogi. Menurut Yogi, kita harus hati-hati dalam mengeluarkan emosi, Bu. Ya, baik, benar. Kita harus berhati-hati ketika dalam emosi. Kenapa? Kenapa, Yogi? Karena kalau misalnya kita lebih mengeluarkan emosi atau tidak terkontrol akan mengakibatkan kita stres dan lain sebagainya, Ibu. Ya, baik. Dan ketika emosi negatif yang kita keluarkan ke orang lain, ketika kita sudah minta maaf pun sekalipun kita sudah minta maaf, apa yang terjadi? Bekasnya masih tetap ada. Ya, anak-anak ibu semuanya, jadi hati-hati ketika kita mengeluarkan kata-kata ketika kita sedang emosi. Baik, anak-anak ibu semuanya. Baik, dari permainan tadi, ya, ada lagi yang ingin berpendapat? Saya Bu Hanifah. Silakan Hanifah. Kita harus pandai pandai mengelola emosi kita, Bu, antara emosi positif dan negatif. Karena jika kita dalam emosi negatif, kita akan cenderung menyakiti orang lain. Walaupun kita sudah minta maaf, bekas orang yang telah kita sakiti masih akan ada walaupun dia telah memaafkan kita. Bagus sekali anak-anak ibu yang hebat dan pintar, luar biasa sekali ya. Anak-anak ibu sudah mulai memahami pelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak, apabila kita mengeluarkan emosi positif, maka akan mendapatkan respon balik dan berlipat kali ganda. Artinya apa? Jika kita berbuat baik dengan orang, walaupun ketika sedang marah, maka apa yang kita lakukan itu akan mendapatkan balasan yang lebih baik juga. Begitu sebaliknya, apabila kita sedang emosi, kita mengeluarkan kata-kata kasar, maka kita akan mendapatkan balasan yang setimpal juga seperti itu dengan kata-kata yang telah kita keluarkan. Baik, anak-anak ibu semuanya, terima kasih untuk para pemain. Kita tepuk tangan dulu semuanya. Oke, baik. Anak-anak ibu semuanya yang hebat dan luar biasa ini. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menayangkan sebuah video, yang video kedua yang telah Ibu janjikan tadi tentang anak yang pemarah. Silakan disimak ya, dan diambil pelajaran dalam video ini. Baik, anak-anak, Ibu izin share screen ya anak-anak ya. Baik, Bu. Ibu. Oke, baik. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Bu. Oke, baik. Silakan disimak dan diambil pelajarannya. Yang pemarah. Ada seorang anak lelaki yang mempunyai temperamen yang sangat buruk. Setiap kali saat suasana hatinya sedang tidak baik, ia akan mudah emosi, berteriak, membanting barang, dan melompat-lompat. Sikapnya sering tidak bisa dikendalikan. Melihat sikap putranya yang buruk, sang ayah pun termenung. Ia berpikir untuk menemukan cara merubah temperamen keras putranya tersebut. Suatu hari, sang ayah membuat sebuah pagar kayu di pekarangan rumahnya. Setelah selesai membangun pagar tersebut, sang ayah pun berkata pada putranya, "Nak, ayo kemari. Lihat, ayah punya mainan baru untukmu. Sebuah palu dan beberapa buah paku." Buat apa palu dan paku-paku ini ya? Begini, jadi ayah punya permainan kecil. Setiap kali kamu marah, ayah menugaskanmu untuk menumpahkan kekesalanmu di sini. Kamu tancapkanlah sebuah paku dengan palu barumu itu keras-keras. Putranya menjadi senang mendengarnya. Ia menganggap permainan itu sangat menarik. Kini, setiap kali marah, ia akan berlari ke halaman rumahnya, lalu memaku dengan palunya keras-keras, hingga kekesalannya hilang. Seminggu pertama, begitu banyak paku yang tertancap di pagar kayu tersebut. Namun perlahan tapi pasti,
Sang ayah melihat bahwa putranya mulai bisa menahan diri agar tidak marah. Bahkan terkadang sering termenung sendiri di pagar kayu tersebut dengan palu dan paku di tangannya. Ayah pun bertanya, "Maukah kamu memberitahu ayah apa perasaanmu, Nak?" Nggak tahu kenapa ya, saya sudah nggak mau marah. Rasanya kok begitu saya sampai di sini, marah saya hilang. Dan saya udah nggak mau memaku lagi. Ayah tersenyum pada putranya. Ia lalu berkata, "Oh, bagus. Kamu bisa berpikir seperti itu, Nak. Sekarang coba kamu bantu ayah mencabut paku-paku ini dari pagar kayu kita ya." Putranya itu menganggukkan kepalanya. Berdua, mereka mencabut paku-paku itu bersama. Ayah lalu menunjukkan pada putranya lubang yang muncul di bekas-bekas paku yang ditancapkan. "Tahukah kamu, Nak, meskipun paku itu sudah tidak ada, tapi lubang itu selamanya tidak akan hilang. Saat kamu marah, lubang-lubang itu adalah seperti luka yang kamu torehkan pada orang-orang." Putranya itu mengangguk mengerti. Walaupun masih muda, kini ia lebih berhati-hati dalam meluapkan emosinya dan menjadi jauh lebih baik dalam tingkah lakunya. Seringkali saat emosi, kita sering lupa dan mudah mengucapkan kata-kata kasar yang bisa menyakiti seseorang dan membekas di ingatannya. Karena itu, sebelum mengucapkan sesuatu, pikirkanlah terlebih dahulu baik-baik sebelum Anda menyesal seumur hidup dan merusak suatu hubungan. Oke, baik anak-anak ibu semuanya. Dari video yang tadi anak-anak lihat, ada kisah apa di sana? Lagi memukul paku di papan, Ibu. Ya, kenapa dia memukul paku di papan? Karena dia mukul paku di papan untuk meluapkan emosinya. Jadi ketika dia emosi diluapkannya ke papan dengan paku dipukulnya ke papan. Oke, samakan dengan permainan peran yang kita mainkan tadi? Sama, Ibu. Oke, ada lagi yang ingin berpendapat? Apa yang bisa kalian ambil hikmah dari video tadi dan permainan tadi kita mainkan? Saya, Bu. Silahkan. Walaupun kita sudah menyadari kesalahan kita dan juga kita sudah meminta maaf kepada orang yang kita sakiti, hati yang kita sakiti tadi masih akan membekas di hati dia dan tidak akan hilang walaupun sudah kita meminta maaf. Jadi kan ada istilah mulutmu harimau. Jadi kalau kita berbicara atau berkata kepada orang lain, jadi tolong perhatikan apakah itu menyinggung perasaan dia atau tidak. Oke, bagus sekali Sadik, pendapatnya yang luar biasa. Oke, baik, ada lagi? Saya, Bu, Theo. Silakan Theo. Lebih baik mengendalikan amarah dengan kegiatan-kegiatan positif, Bu. Dengan membanting barang malah menambah masalah, Bu. Oke, bagus sekali Theo. Pendapat-pendapat kalian bagus sekali. Nah, walaupun kalian sudah minta maaf dengan perkataan yang sudah kalian lontarkan ketika kalian sedang emosi, itu bekasnya masih tetap ada dan tersimpan lama. Jadi artinya seperti apa anak-anak? Luka karena kata-kata sama besarnya dengan luka fisik. Ya, mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Oke, baik. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sepertinya waktu kita sudah hampir habis. Mari anak-anak kita kelola emosi kita dengan baik, perbaiki emosi negatifmu yang anak-anak miliki dan bangkitkan emosi positifnya. Ya anak-anak ya, perbaiki emosi negatif anak-anak, bangkitkan emosi positifnya anak-anak semuanya. Baik, sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan materi kita hari ini? Halimah, Bu. Silakan Halimah. Kita harus pandai mengendalikan emosi kita, jangan sampai emosi membuat kita merugi. Karena dengan kata-kata amarah yang kita keluarkan akan membekas di hati orang lain walaupun kita sudah meminta maaf. Bagus sekali Halimah. Ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Sadik, Bu. Silakan Sadik.
Emosi itu terbagi dua, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Kalau yang emosi negatif, kita bisa mengendalikannya dengan cara bermain sama teman, membantu orang tua, bermain game, dan lainnya. Supaya emosi negatif kita itu tidak akan berdampak kepada orang. Oke, bagus Sadik, bagus anak-anak ibu yang hebat dan pintar. Tadi kelola emosi dengan baik dan kendalikan emosi dengan cara yang tepat pula. Baik, siapa yang bisa memberikan kesan pembelajaran kita hari ini? Saya jadi lebih tahu bagaimana cara mengatur emosi saya, Bu. Oke, bagus sekali ya. Jadi Putih jadi lebih tahu ya bagaimana mengatur emosinya. Bagus. Ada lagi yang ingin berpendapat? Silakan. Saya jadi tahu bagaimana saya harus bersikap kalau saya lagi sedang ada masalah, Bu, atau lagi emosinya kurang baik. Tuh. Oke, bagus Diva. Oke, baik, yang terakhir siapa lagi? Saya Bu Alfi. Silakan Alfi. Setelah pembelajaran tentang mengendalikan emosi saat ini, saya berpikir ke depannya mungkin saya akan lebih mudah mengendalikan emosi saya setelah tahu juga apa dampak yang ditimbulkan saat melampiaskan emosi dengan cara tidak baik. Oke, bagus sekali anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa ini. Tepuk tangan buat kita semuanya. Sudah berhasil ya. Sudah mulai tahu bagaimana cara mengendalikan emosi. Bagus anak-anak ibu semuanya, anak-anak yang luar biasa. Ibu lihat semuanya sudah bisa mengambil pelajaran dari pembelajaran kita hari ini. Kendalikan emosi negatifmu dan bangkitkan emosi positifmu. Untuk lebih memahaminya, Ibu akan memberikan kalian tugas, ya anak-anak Ibu semuanya ya. Yang nantinya akan kalian kerjakan. Silakan nanti kalian minta bantuan atau berdiskusi dengan orang tua di rumah. Bentuknya seperti ini anak-anak, linknya sudah Ibu kirimkan di WA grup kita. Oke, baik anak-anak Ibu semuanya, ini adalah link LKPD-nya, sudah Ibu kirimkan di WA grup kita. Ada 3 soal yang harus kalian kerjakan, silakan kalian minta bantuan orang tua dalam mengerjakannya. Silakan dikumpulkan nanti minggu depan. Baik anak-anak, bisa? Bisa Ibu. Oke, bagus anak-anak Ibu semuanya. Terus juga Ibu sudah mengirimkan lembar instrumen evaluasi hasil. Linknya sudah Ibu kirimkan di WA grup kita. Silakan kalian kerjakan 1 jam setelah pembelajaran ini selesai. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, tadi di awal kita sudah membukanya dengan doa, kita akhiri juga kegiatan kita hari ini. Silakan. Baiklah, sebelum kita mengakhiri bimbingan klasikal kita, hendaklah kita berdoa supaya apa yang kita dapat pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dimulai. Berdoa selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang luar biasa, anak-anak ibu yang hebat. Jaga selalu kesehatan anak-anak ibu semuanya, dan jangan lupa bahagia karena emosi itu tergantung kita yang menciptakan. Ya, Ibu akhiri kegiatan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.